Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang soal P3K tes kompetensi apoteker. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama, lingkungan internal di dalam tubuh adalah A. Cairan intrasel, B. Cairan ekstrasel, C. Cairan eksudat, D. Sel, E. Jaringan. Jawabannya adalah A. Jaringan intrasel. Nomor 2. Fungsi sistem endokrin adalah A. Mengatur aktivitas muskuler dan sekresi kelenjar, B. Mencerna dan menyerap makanan untuk memberikan nutrisi kepada tubuh, C. Berperan dalam menggerakkan tubuh dan terhadap termoregulator, D. Mengangkut nutrien, oksigen, zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh, E. Mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Jawabannya adalah yang E, yaitu mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Pertanyaan nomor 3. Contoh mekanisme umpan balik negatif adalah A. Produksi saliva, B. Pengaturan kadar glukosa darah, C. Partus, D. Pembekuan darah, E. Pencernaan protein di lambung. Jawabannya adalah yang B. Pengaturan kadar glukosa darah. Pertanyaan nomor 4. Contoh mekanisme umpan balik positif adalah A. Pelepasan hormon TSA, B. Pelepasan hormon ADH, C. Pengaturan temperatur, D. Partus, E. Pengaturan air dan mineral. Jawabannya adalah D. Partus. Contoh penggunaan obat untuk mempertahankan homeostatik dalam pengaturan kadar glukosa darah adalah A. Enalapril, B. Propanolol, C. Insulin, D. Furosemid, E. Valsartan. Jawabannya adalah yang C. Insulin. Nomor 6. Strata pelayanan kesehatan dibedakan antara A. Pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier, B. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, C. Rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, D. Puskesmas perawatan dan non-perawatan. Jawabannya adalah yang A. Pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier. Nomor 9. Sel dikatakan satuan fungsi makhluk hidup karena A. Semua jenis sel mempunyai fungsi yang sama, B. Melakukan apa yang dilakukan oleh suatu individu organisme sebagai keseluruhan, C. Semua sel mempunyai jumlah dan macam organel yang sama, D. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel, E. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jawabannya adalah yang B. Melakukan apa yang dilakukan oleh suatu individu organisme sebagai keseluruhan. Nomor 10. Organ tubuh yang banyak mengandung peroksisom adalah A. Hati, B. Paru-paru, C. Otak, D. Jantung, E. Ginjal. Jawabannya adalah A. Hati. Nomor 11. Bagian sel yang mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel adalah A. Sitoplasma, B. Mitokondria, C. Nukleus, D. Membran plasma, E. Retikulum endoplasma. Jawabannya adalah yang D. Membran plasma. Pertanyaan selanjutnya, proses penggerakan acak partikel-partikel dari konsentrasi tinggi ke rendah disebut A. Osmosis, B. Transfer pasif, C. Transfer aktif, D. Difusi, E. Transitosis. Jawabannya adalah yang D. Difusi. 13. Jaringan yang menutupi permukaan tubuh tersusun dari sel lapisan sel yang tebal dan terdiri dari sel-sel datar adalah A. Epitel squamosa sederhana, B. Epitel kuboid sederhana, C. Epitel squamosa bertingkat, D. Epitel kolumnar sederhana, E. Epitel transisional. Jawabannya adalah yang C. Epitel squamosa bertingkat. Pertanyaan nomor 14. Sel epitel dengan mikrofili dapat ditemukan pada A. Dinding pembuluh darah, B. Dinding rahim, C. Dinding paru-paru, D. Dinding usus kecil, E. Dinding esofagus. Jawabannya adalah yang D. Dinding usus kecil. Pertanyaan selanjutnya nomor 15.
Dinding saluran pencernaan, respirasi, ekresi, dan reproduksi adalah bagian dari A. Membran serosa, B. Membran sinovial, C. Membran mukosa, D. Membran kulit, E. Membran jaringan ikat. Jawabannya adalah yang C. Membran mukosa. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 16 ya. Perhatikan karakteristik berikut ini. 1. Mudah berkontraksi. 2. Menutupi seluruh permukaan tubuh. 3. Tidak mempunyai pembuluh darah. 4. Tersusun dari beberapa jenis kelenjar. 5. Sebagai penghubung ke jaringan ikat oleh basement membran. Manakah yang merupakan karakteristik jaringan epitel? A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 5. C. 3, 4, dan 5. D. 1, 2, 3, 4. E. 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang E, yaitu menutupi seluruh permukaan tubuh, tidak mempunyai pembuluh darah, tersusun dari beberapa jenis kelenjar, dan sebagai penghubung ke jaringan ikat oleh basement membran. Pertanyaan nomor 17. Jaringan yang menutupi permukaan tubuh tersusun dari sel lapisan sel yang tebal dan terdiri dari sel-sel datar adalah A. Epitel squamosa sederhana, B. Epitel kuboid sederhana, C. Epitel squamosa bertingkat, D. Epitel kolumnar sederhana. Jawabannya adalah yang C. Epitel squamosa bertingkat. 18. Epitel bertingkat biasanya ditemukan pada area tubuh ketika melakukan aktivitas A. Filtrasi, B. Proteksi, C. Sekresi, D. Difusi. Jawabannya adalah yang C. Sekresi. Pertanyaan nomor 19. Manakah yang tidak menggambarkan karakteristik dari epitel squamosa bertingkat non-keratinasi? A. Tersusun dari banyak lapisan sel, B. Terdiri dari sel-sel gepeng, C. Permukaan sel-sel hidup, D. Ditemukan pada kulit. Jawabannya adalah yang D, yaitu ditemukan pada kulit. 20. Jenis epitel apakah yang dapat ditemukan di dalam kandung kemih? A. Kuboid, B. Kolumnar, C. Transisi, D. Squamosa. Jawabannya adalah C. Transisi. Oke, cukup sekian kesempatan kita kali ini dalam membahas contoh soal tes kompetensi teknis apoteker tes P3K 2021. So, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta klik loncengnya ya, supaya teman-teman bisa update terus video-video terbaru dari aku. Jangan lupa klik like dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.